Iblis dahulu adalah hamba Allah yang terhormat dan pernah menjadi imam para malaikat. Namun, iblis berubah menjadi makhluk terlaknat. Iblis tak akan berhenti mencari pengikut setianya dari bangsa jin dan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan tafsir Al-Quranul Karim. Dan pagi ini Kasanah mengulas tafsir Surah An-Nas. Surah An-Nas adalah surah terakhir dalam Al-Quran. Surah ini sering dibaca untuk mengusir gangguan setan atau jin. Surah An-Nas juga bisa disandingkan dengan Surah Al-Falaq yang isinya hampir sama, berupa doa meminta perlindungan Allah dari tipu daya dan gangguan setan. Dan setan tidak hanya berwujud jin, tapi juga manusia. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menderita sakit parah. Kemudian datanglah dua malaikat, satu malaikat duduk di arah kepala beliau, dan satu malaikat lagi di arah kaki beliau. Terjadilah dialog antara dua malaikat itu. Apa yang terjadi padanya? Tanya sang malaikat. Disihir seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asam, ujar malaikat yang satu. Malaikat itu kemudian memberitahu Rasulullah di mana letaknya guna-guna yang disimpan oleh sang penyihir. Selanjutnya, Rasulullah mengutus para sahabatnya untuk mendatangi sebuah sumur. Sumur itu airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah ditimba airnya, kemudian sebuah batu diangkat. Di bawahnya terdapat kotak kecil yang isinya seutas tali dengan 11 simpul. Maka turunlah surah An-Nas, dan setiap kali Rasulullah membaca satu ayat, maka terurailah satu simpul. Riwayat serupa terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, istri Rasulullah. Dalam riwayat lain dijelaskan malaikat Jibril turun menjenguk Rasulullah yang sedang sakit, sambil membawa surah Al-Falaq dan An-Nas untuk membebaskan Rasulullah dari gangguan sihir. Benarkah Rasulullah terkena sihir? Dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis Buya Hamka, hadis yang berkaitan dengan Nabi terkena sihir adalah hadis matruk, atau hadis yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dipakai, karena bertentangan dengan nas Al-Quran. Jika Rasulullah terkena sihir, sama saja merendahkan martabat kenabiannya. Padahal, Allah sudah menjamin Rasulullah dipelihara dan terjaga dari gangguan manusia, seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67. يا أيها الرسول بلغ إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir juga meragukan kesahihan hadis yang mengisahkan sihir yang membuat Rasulullah sakit karena dianggap silsilah periwayatan hadis atau sanadnya tidak lengkap. Hadis tersebut termasuk hadis ahad yang bertentangan dengan nas Al-Quran. Kisah tersihirnya Nabi Muhammad selalu dikaitkan dengan turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surah ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena itulah dianggap aneh jika Rasulullah disihir orang Yahudi. Karena pada saat di Mekah, Rasulullah belum mengalami konflik dengan orang-orang Yahudi. Lalu, apa yang dimaksud kedua surat itu? Terutama surah Al-Falaq ayat 4 yang menceritakan kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul untuk mencelakakan orang lain. Para mufasir seperti Az-Zamakhsyari tidak mengkaitkan ayat tersebut dengan peristiwa tersihirnya Nabi Muhammad. Perempuan yang meniup pada buhul-buhul diartikan sebagai bujuk rayu perempuan untuk berbuat maksiat, seperti yang pernah dialami Nabi Yusuf alaihissalam saat digoda dan dirayu oleh Zulaikha. An-Nas adalah surat ke-114 dalam Al-Quran. Surah ini merupakan tuntunan kepada manusia untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Dalam An-Nas, Allah merupakan Robun, Malikun, dan Ilahun. Allah sebagai pemelihara, penguasa, dan Tuhan, yang maknanya sudah menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Allah menurunkan sifat-sifat memelihara, hingga seorang ibu memiliki naluri kasih sayang untuk melindungi dan mendidik anak-anaknya. Sementara sebagai Malikun, Allah juga menganugerahkan kekuasaan yang dimiliki manusia di dunia, seperti yang dimiliki oleh para raja. Tentu saja sifat Robun dan Malikun Allah tak bisa dibandingkan dengan manusia, karena seluruh alam semesta beserta makhluk-makhluknya berada dalam pengaturan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Surah Anas merupakan sebuah doa untuk meminta perlindungan Allah dari berbagai kejahatan berupa bisikan syaitan yang tersembunyi. Bisikan syaitan begitu halus, menumpang dalam aliran darah kemudian mengendap dalam dada. Bisikan syaitan berubah, misalnya menjadi kemalasan kita untuk sholat tepat waktu, keengganan kita untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin, atau ketakutan kita untuk berjihad di jalan Allah. Allah memberi kekuasaan kepada iblis untuk masuk ke dalam hati kita dalam melancarkan taktik dan strategi jahatnya, sehingga yang jelek, yang dibenci Allah terlihat begitu indah. Sebaliknya, yang baik-baik berubah terlihat buruk di mata manusia. Inilah tipu daya syaitan. Rasa was-was telah meruntuhkan benteng keimanan kita. Dalam ayat ke-6 surah Anas, rasa was-was itu dilakukan oleh bangsa jin dan manusia. Mereka berada di sekitar kita yang tak akan berhenti untuk menggoda kita agar tergelincir ke jalan yang sesat. Karena itu, berhati-hatilah dengan syaitan yang mungkin berwujud sebagai orang-orang terdekat kita. Mereka mengajak kita untuk berbuat maksiat. Inilah pentingnya surah Anas dan surah Al-Falaq yang disebut Mu'awwizataini, yaitu surah untuk meminta perlindungan Allah dari godaan syaitan, baik yang berwujud jin maupun manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh untuk selalu memanjatkan doa dalam setiap kegiatan. Misalnya ketika Rasulullah mulai beranjak ke tempat tidur, Rasulullah selalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah Anas. Sambil membaca surah itu, Rasulullah menampungnya ke dalam kedua telapak tangannya, lalu membarutnya ke muka dan kepalanya dan seluruh tubuhnya. Rasulullah melakukan ini hingga 3 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah.